anak-anak semua yang di rumah? Mana semangatmu? Mana? Ini semangatku di SBO TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi bagi anak-anak yang beragama lain. Bagaimana kabar anak Surabaya pagi ini? Masih tetap semangat kan? Ibu doakan semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, pagi ini masih bersama saya, masih ingat kan? Betul sekali, Ibu Puspitawati dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, pagi ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena sampai saat ini anak-anak masih bisa menikmati program ini, program belajar dari rumah di masa pandemi, di mana anak-anak tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah, tapi anak-anak tetap bisa belajar melalui program televisi ini atas inisiatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerjasama dengan stasiun TV SBO TV. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, biar anak-anak yang di rumah tetap semangat, yang barusan bangun, barusan di depan TV, barusan bergabung, biar tetap semangat. Oke, kita simak video berikut. Suatu hari, Ibu dan Siti pergi berbelanja ke supermarket. Hari ini Ibu belanja banyak sekali. Untuk apa, Bu? Mumpung ada diskon besar, kan lumayan 50% diskonnya. Bisa sedikit berhemat kan? 50% itu berapa sih, Bu? Emang banyak ya? Wah, lumayan banyak deh. Ibu hanya perlu membayar separuh dari harga aslinya. Ibu, kalau diskon 50% ditambah 20% itu berapa? Dihitung dulu 50% dari harga asal, lalu ditambah 20% dari sisanya. Di rumah nanti Ibu ajari ya. Oke anak-anak, gimana simak video tadi? Anak-anak sering mengalami hal itu kan? Ketika berbelanja anak-anak berburu diskon. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan, diantaranya tentang persen itu. Nah, ini jelas ya bahwa kita harus belajar matematika karena memang matematika itu selalu ada dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kita semua. Baik, langsung saja kita belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, anak-anak ada yang tahu apa saja bentuk pecahan yang akan dipelajari di kelas 4? Wow, yang sebelah sana sudah senyum-senyum, sudah paham itu. Baik, kita akan sebutkan satu-satu apa saja bentuk pecahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu ada dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang kedua ada pecahan campuran. Ketiga, pecahan desimal. Dan keempat, pecahan persen. Apa saja pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen itu? Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut.
Anak-anak masih ingat mana yang pembilang, mana yang penyebut? Betul sekali. Ada bagian yang di atas yang dibagi itu namanya pembilang, dan bagian yang di bawah namanya penyebut. Contohnya 1/2. 1 adalah pembilang, 2 penyebut. Ada 2/4. Yang bagian atas adalah pembilang, angka yang di atas itu pembilang, dan angka yang di bawah adalah penyebut. Ada lagi 3/6. Ada 3/2. 7/3 dan 11/5. Nah, anak-anak, di situ ada yang ibu kotai, ada yang tidak. Kira-kira anak-anak tahu enggak apa bedanya? Betul sekali. Bagian yang tidak ibu kotai yaitu pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6 adalah pecahan murni. Sementara 3/2, 7/4 dan 11/5 adalah pecahan tidak murni. Anak-anak, tolong diamati pecahan-pecahan itu. Jadi pecahan yang tidak ibu kotai yaitu 1/2, 2/3, 3/4 dengan pecahan yang ibu beri kotak 3/2, 7/3, 11/5. Tolong diamati antara pembilang dan penyebutnya. Kira-kira apa bedanya ya antara pecahan murni dan tidak murni? Silakan diamati apa yang membedakan antara pembilang pada pecahan murni dengan penyebutnya. Begitu juga antara pembilang pada pecahan tidak murni dengan penyebutnya. Betul sekali. Jadi pada pecahan murni, pembilang angka yang ada di atas itu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi semua pecahan yang pembilangnya lebih kecil itu disebut pecahan murni. Oke. Untuk pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya seperti 3/2, 7/3, 11/4 disebut pecahan tidak murni. Paham anak-anak? Sudah tahu ya bedanya? Hebat. Kita lanjutkan ke yang kedua. Ini tadi penjelasannya. Pecahan murni di mana pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Itu ya. Terus pecahan tidak murni, pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Kita lanjutkan ke pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Kita akan bahas setelah yang satu ini.